Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Hari Minggu ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan marilah kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil yang diperdengarkan Bunda Gereja kepada kita. Seringkali kita memberikan standar-standar tertentu kepada orang yang akan kita cintai. Kita menuntut standar tertentu bagi mereka yang akan hidup atau mau hidup bersama kita. Dan seringkali standar-standar itulah atau standar yang telah kita buat itulah yang mengakibatkan perpecahan, ketidakdamaian, atau perselisihan, bahkan keberpisahan antara kedua belah pihak yang saban hari saling mencintai. Seringkali kata-kata mesra yang saban hari diucapkan oleh sang kekasih kini telah menjadi bagaikan mimpi yang telah layu terkulai oleh teriknya zaman. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini bacaan kitab suci memperdengarkan kepada kita tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa di dalam tradisi Israel, setiap kali orang-orang bertemu di sebuah sumur selalu menandakan perjumpaan dan membawa mereka pada sebuah pernikahan, hubungannya relasi yang intim antara satu sama lain. Kita lihat pertama-tama Musa bertemu dengan calon istrinya Zipporah di sebuah sumur. Kita lihat Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan jodoh bagi Ishak, dan hamba itu menemukan calon istri yang kemudian menjadi istri dari Ishak di sebuah sumur. Dan yang terakhir kita melihat bahwa Yakub berjumpa dengan istrinya di sumur yang kini kita panggil sumur Yakub. Sumur adalah tempat pertemuan di mana kedua insan saling berjumpa dan kemudian bersatu menjalin relasi cinta dalam perkawinan. Sumur adalah sumber air di mana menyegarkan dahaga kedua insan untuk senantiasa menjawab dan berjalan bersama. Dan hari Minggu ini gereja memperdengarkan kepada kita bacaan tentang Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Perjumpaan sang Allah dengan sang wanita yang dianggap berdosa ini senantiasa memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah mau mengangkat kita yang hina dina ini kepada sebuah persahabatan yang mendalam dengan Dia, melampaui standar-standar kemanusiaan kita. Pertama-tama kita melihat bahwa perjumpaan Yesus dengan sang perempuan terjadi pada jam 12 siang. Seperti biasa orang-orang mencari air di sumur pada sore hari, pada petang hari dan pagi hari, di mana terik mentari tidak begitu menyengat mereka. Mengapa sang wanita keluar jam 12 siang di mana tidak ada orang? Karena dia terkenal atau dikenal sebagai pendosa, sehingga ia malu berjumpa dengan orang. Ia dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, ia keluar sendirian pada saat orang-orang tidak berada di sekitar sumur itu. Dan yang kedua, sang perempuan ini juga mengatakan bahwa ia sudah hidup dengan 5 orang suami, dan suami yang sekarang yang tinggal bersama-sama dengan dia bukanlah suaminya. Dan Yesus mengetahui itu semua. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, perjumpaan di sumur Yakub hari ini mau menandakan kepada kita bahwa Allah mencintai kita. Betapapun besar kehinaan kita, betapapun besar kita menjatuhkan diri dalam persahabatan yang tidak sehat, menghina Allah dengan tubuh kita. Kita berzina secara spiritual, di mana kita menyembah Allah lain di luar Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita memuja kekuatan-kekuatan gaib yang lain. Tetapi pada hari ini Allah datang, memanggil, menemui kita, dan mencintai kita. Yesus datang, ia mengetahui bahwa sang perempuan adalah perempuan berzina dan berdosa. Tetapi ia menawarkan kepada sang perempuan air kehidupan. Air yang akan memberi hidup. Dan air inilah yang akan diketengahkan kepada kita tentang sakramen pembaptisan. Di mana dalam sakramen pembaptisan Allah membaharui hidup kita dan menghapus semua dosa lama kita, menghapus hutang dosa lama kita, dan kita akan lahir menjadi manusia yang baru. Hari ini Yesus menawarkan air pembaptisan itu, dan air itulah yang kemudian akan keluar dari lambung yang tertusuk oleh pedang yang tajam, di mana dari lambung itu keluar darah dan air sebagai tanda cinta yang ultimate
cinta yang begitu tinggi, cinta yang begitu absolut terhadap kedosaan kita. Allah datang menjumpai kedosaan kita. Allah mau membawa kita kepada persahabatan yang intim dengan Dia. Oleh karena itu Ia mau kita kudus sampai Ia memberikan air kehidupan, yaitu dirinya sendiri mati di kayu salib. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, masa Prapaskah ini kita diundang untuk mengingat kembali semua kelemahan kita, mengangkat iman kita menurut proses berjalannya waktu, agar kita pun semakin mengenal Kristus seperti Dia yang sebenarnya. Air pembaptisan diberikan kepada kita, hidup Kristus diberikan kepada kita, dan Allah mau mengangkat, Dia mencintai kita dan membawa kita kepada persahabatan yang intim dengan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu mari kita membaharui diri, mari kita berjalan bersama Tuhan. Iman kita yang menuntun kita, iman kita yang memampukan mata hati kita, mata budi kita untuk melihat Kristus secara benar. Mari kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar, karena kita tahu bahwa setiap saat Kristus menanti kita untuk kembali dan bersahabat dengannya kembali, kini dan juga di keabadian. Semoga Tuhan memberkati kita semua.